على التمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوين بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل من نياتنا وإياكم بنيات الصالحين. جعلنا وإياكم من أهل المعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin berhenti di ayat 134. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang lalu, bagiannya apa yang telah diusahakan dan bagianmu apa yang sudah kamu usaha. Dari ayat ini mungkin kita bilang ya sudah, yang lalu-lalu sudah selesai. Berarti nabi-nabi, rasul yang sebelum kita tidak boleh baca. Allah Ta'ala perbaiki fikiran yang kalau ada seperti ini tidak mungkin. Nabi, rasul itu kita kemarin jelasin salah satu rukun dari arkanul iman, al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Terus orang Yahudi, orang Nasrani, وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. Ini di ayat 135 Allah Ta'ala kasih tahu bagaimana pikiran mereka. Karena pikiran mereka itu sesuai yang mereka suka, sesuai yang mereka ingin atau minta. Pikirannya sendiri. Sampai kita lihat mereka bilang, وقالوا lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Mereka bilang itu tidak sentuh neraka kita, tidak sentuh kita dari neraka kecuali berapa hari. Itu berapa hari? 40 hari. Kenapa 40 hari? Karena waktu Sayyidina Musa pergi ambil Taurat, mereka menyembah anak sapi. Mereka bilang kita dapat siksa sesuai salah kita aja. Allah Ta'ala bilang sama mereka enggak. Kalau nanti masana naru illa ayam ma. Qul attakhadtum indallah ahdan. Ada perjanjian kamu sama Allah Ta'ala. Sampai bilang seperti ini, berani bilang seperti itu. Ini sekarang juga. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Bilang sama orang muslim, bilang sama orang yang tidak ikut mereka, ya kalau kamu mau petunjuk, kalau mau dekat sama Allah Ta'ala, kamu jadi orang Yahudi atau Nasrani. Allah Ta'ala bilang atau berfirman, Qul bal millata Ibrahim. Karena barusan 2 ayat yang lalu Allah Ta'ala bilang, makana Ibrahim Yahudian wala Nasrani. Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Kita baca di Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Siapa itu al-maghdubi alaihim? Yang sudah Allah marah sama mereka, sama siapa? Orang al-Yahud. Waladhdallin, orang an-Nasara. Jadi Allah Ta'ala mengatakan atau berfirman, Qul bal millata Ibrahim hanifan. Ya, katakanlah tidak. Bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Hanifah ya, yang lurus. Kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ini yang lurus. Mustaqim artinya lurus juga. Hanifan. Di ayat lain, dinan qiyaman. Dalika dinul qayyim. Dalika dinul qayyimah. Qayyimah itu lurus maksudnya. Lurus. Dalika dinul qayyim atau sah atau yang benar. Oke. Wa ma kana minal musyrikin. Biar tidak mereka kasih alasan, oh Ibrahim itu agama Ibrahim atau Ismail di Makkah. Sekarang mereka menyembah batu, itu berhala atau apa itu, batu-batu. Berarti Ibrahim orang musyrik. Allah Ta'ala bersihin atau perbaiki fikiran yang kotor seperti itu. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim juga bukan orang musyrik. Qulu amanna billah. Qulu, katakanlah amanna billah. Ayo qulu. Semuanya ayo bilang amanna billah. Amanna billah. Karena di ayat ini Allah Ta'ala menyuruh kita bilang amanna billah. Artinya apa? Ini lihat, baca Ustaz. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah Ta'ala dan
apa yang diturunkan kepada kami. Qulu amanna billah. Itu salah satu tadabbur yang kita bilang waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangun qiyamul lail, kalau dia melewati ayat rahmah, dia berhenti. Wallahu ghafurur rahim. Ya Allah, ighfir lana warhamna. Ampuni dosa kita, sayangi sama kita. Itu ghafurur rahim. Kalau lewati ayat azab atau kasih ayat siksa, azabun alim. Allahumma ajirna min azab. Ini doa, tidak ada kata-kata khusus. Kamu yang sendiri bisa dapat atau bisa bikin doa biar selamat dari siksa yang barusan kamu baca ayatnya, atau biar jadi orang yang baik dia yang barusan dapat sifatnya. Ammal ladzina amanu wa amilus shalihat fayahdihim rabbuhum, ya Allah ij'alna minas salihin. Boleh. Itu doa Rasulullah, ini sunnat Rasulullah. Jangan ada yang bilang sama kamu, oh ini bid'ah, bid'ah, bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah apa? Kalau kita baca, alaihissallahu biyahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu jawaban. Jawabnya apa? Apakah Allah Ta'ala yang paling adil? Jawabannya apa? Kalau ada yang tanya sama kamu, pasti yakin Allah Ta'ala yang paling adil, ya kan? Ya, kenapa kalau di Al-Quran bilang haram, 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 bid'ah, bid'ah? Ini hadis juga, dapat hadis dari Nabi Muhammad SAW. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa yang Allah Ta'ala beri kepada kamu, kasih tahu atau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jawabannya apa? Alhamdulillah. Itu yang kita biasa setiap hari Kamis dibaca di waktu khatam. Narun, apa itu surat Al-Qari'ah? Narun hamiyah. Nas'alullah al-afal. Itu doa. Doa karena barusan kita sebut ayat yang bilang ada atau kasih tahu tentang siksa atau tentang azab. Yaghfiru liman yasha, Allahumma ighfir lana. Yu'adzibu man yasha, Rabbana la taj'alna ma'al qawmi. Doa ini doa ambil dari sunnah Nabi Muhammad SAW waktu bangun qiyamul lail. Saya tidak bisa bilang sama kamu, harus kamu doa ini aja, ini yang salah. Tapi enggak, kamu faham ayat Al-Quran, di ayat ini suruh kita minta lindungi dari Allah Ta'ala dari siksa, kamu bebas. Mau bilang apa, ya Allah lindungi saya, ya Allah lindungi saya sama keluarga, sama anakku dari siksa. Mau doa banyak, silakan. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang khusus. Rasulullah ngajarin kita kalau ada ayat rahmah, minta rahmah tersebut. Kalau ada ayat azab, kita minta lindungi dari Allah Ta'ala. Kalau sifat orang mukmin atau sifat ahli taqwa atau sifat ahli surga, doa biar masuk di orang tersebut, itu bebas. Enggak ada hadis khusus. Di sini ini lihat Allah Ta'ala bilang sama kita. Qulu amanna billah. Bacaan ini seperti ini. Qulu amanna billah. Ya, kalau suaranya enak, bagus, kita bisa bilang amanna billah. Amanna billah. Karena bicaranya sama saya, sama kamu, sama kalian semuanya yang dengar, itu bilang sama kita. Amanna billah, amanna billah. Amanna billahi wa ma. Terus menerus sampai akhir ayat. Ya. Kita bukan pernah di setiap bulan Ramadan Habib Umar waktu baca di surat di At-Tarawih, waktu berhenti di ayat ini, qulu amanna billah. Habis itu kita semuanya di dalam salat tarawih, amanna billah, amanna billah. Oke. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Apa yang diturunkan kepada kami. Apa yang diturunkan kepada kami? Al-Quran. Jelaskan Al-Quran di dalam As-Sunnah, itu yang turun kepada kami. Ya, Rasulullah SAW mengajarin kita itu masuk kepada yang turun kepada kami. Fahaman ulama yang ikut ahli sunnah wal jamaah dari fahaman buku Al-Quran atau dari fahaman syariah, itu turun kepada kami. Terus Syekh Fulan fahamannya tadi kemarin salah, itu kita belajar. Rasulullah bersabda, yang man ijtahada fa asab falahu ajrun. Barang siapa ijtihad dia benar, itu dapat pahala. Satu. Yang salah dapat dua pahala.
ajrul ijtihad wa ajrul ijtihad. Ini juga dapat pahala. Ya Syekh, kenapa dapat pahala? Ya karena dia usaha mau jelasin sama kita, tapi qadarullah dia tidak paham atau salah. Ya, jangan sampai kita mengkafirkan orang lain atau memfasikkan orang yang mungkin dapat fahaman dari Al-Quran. Kita bilang sama dia, salah, ini haram, bid'ah, kafir, musyrik. Tidak mungkin. Ini fahamannya dari yang dia belajar. Apalagi kalau sudah pulang punya dalil, punya hadis. Ya, ini contohnya seperti Qunutul Fajr. Qunutul Fajr, Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana. Ini dari mana? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngajarin siapa? Ngajarin Al-Hasan Al-Husain. Ini hadis dari Sayyidina Al-Hasan. Kalau kita pikir sedikit, Al-Hasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Al-Hasan ini umurnya masih 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Tidak besar, tidak sudah dewasa, enggak, masih kecil. Tapi dia bilang, aku hafal dari kakekku atau dari Rasulullah SAW hadis Allahumma hadina fi man hadait di Qunutul Fajr. Terus ada orang yang bilang sama kamu, ini bid'ah. Bid'ah apa itu bid'ah? Kalau saya baca doa Allahumma hadina fi man hadait fi salatul fajr, jadi orang mubtadi', masuk neraka karena saya bilang Allahumma hadina fi man hadait. Ini dari mana ini? Allah. Pikiran mereka dari mana? Allahu a'lam. Kenapa sampai mereka bilang? Mungkin bilang, oh dalilnya lemah sedikit, hadisnya dhaif, atau masih bisa masuk akal. Tapi bilang bid'ah, al-bid'ah itu perbuatan yang baru, enggak ada yang sebelumnya melakukan hal tersebut atau ibadah tersebut. Doa ini yang kita tahu Rasulullah di 5 fardu doa sama satu kabilah yang namanya Ra'lun wa Dhakwan, yang mereka minta belajar Al-Quran, datang kepada Nabi Muhammad SAW, bilang, wahai Rasulullah, kirim berapa orang dari temanmu yang sudah bacaannya bagus, bilang ngajarin kita Al-Quran. Rasulullah kirim 70 orang yang sudah bacaannya bagus. Kita tahu Al-Quran belum selesai. Tapi ini yang mereka sudah bacaannya bagus, kirim 70 orang. Mereka mengkhianat. Itu di jalan membunuh orang hafal Al-Quran. 70. Rasulullah marah. Sedih. Ini 70 orang. Bagaimana? Rasulullah di 5 fardu setiap hari, setiap fardu sebelum ruku, sebelum sujud yang terakhir, baca doa Allahumma al'an ra'lan wa dhakwan wa usayyan. Sampai 1 bulan. Habis itu dia berhenti dari 5 fardu. Di dalam riwayat hadis Rasulullah lanjut di salat subuh. Tapi doa Allahumma hadina fi man hadait. Ya, ini doa. Juga Rasulullah pernah qunut. Kenapa kita bilang bid'ah? Berarti salat tarawih bid'ah. Karena Rasulullah pernah pertama salat 3 hari, ya kan? Kita sudah semuanya tahu. Salat tarawih Rasulullah salat 3 hari. Setelah 3 hari dia berhenti. Tidak keluar lagi sampai zaman Umar bin Khattab. Baru Sayyidina Umar yang kumpul mereka di dalam masjid atau kumpulkan mereka di dalam masjid ala satu imam. Ya, kalau fikiran kita seperti ini, Rasulullah melakukan habis itu berhenti, berarti jadi bid'ah, ini berarti salat tarawih bid'ah. Ada beberapa ibadah yang Rasulullah melakukan habis itu berhenti, takut Allah Ta'ala mewajibkan hal tersebut. Ya, ini hati-hati. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Jadi ulama atau ahli sunnah wal jamaah pasti jadikan kita sudah faham di mereka ambil dalil dari mana? Itu dari Alkitab yang pertama. Kalau ada ayat Al-Quran jelasin, silakan. Di sini qulu amanna billah. Amanna billah. Terus di ayat lain qul sadaqallah. Sadaqallah. Qul sadaqallah, katakanlah Allah Ta'ala benar. Ya, sadaqallah. Ini yang banyak baca sadaqallahul azim, ada bilang, ya Syekh bid'ah. Ya, bid'ah dari mana? Kenapa bid'ah? Di Al-Quran, qul sadaqallah, tinggal al-azim aja. Tinggal al-azim. Al-azim ada, ini nama Allah al-husna, nama Allah Ta'ala. Ya, nama. Kenapa kalau saya gabung sama sadaqallahul azim jadi bid'ah haram? Ya, Ar-Rasul tidak bilang seperti itu, ya betul. Tidak bilang, tapi kita dapat fahaman dari Al-Quran.
semuanya buku-buku atau ilmu yang kita kasih atau belajar atau ngajar semuanya dari Al-Quran. Ya, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Apa yang turun kepada Sayyidina Ibrahim? As-suhuf. Inna hadza la fi suhufil ula, suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim ada 10 suhuf. Terus wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Ini lihat wa ma unzila, apa yang turun kepada Ibrahim dan Ismail, Ishaq, Yaqub wal asbab. Ini lihat apa yang turun kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub wal asbab. Itu yang tadi mereka ikut agama Ibrahim dengan atau pakai as-suhuf, suhuf Ibrahim. Terus wa ma utiya Musa wa Isa. Tidak bila apa yang turun. Sama, aslinya semuanya turun dari Allah Ta'ala kepada Musa Isa. Tapi biar jadi beda. Yang sama Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, al-Asbat itu beda. Yang dapat kepada Sayyidina Musa wa Isa beda. Musa ada At-Taurah, Isa ada Al-Injil. Musa juga punya suhuf. Sebelum At-Taurah dia melaksanakan ibadah dari yang dapat di as-suhuf. Habis itu At-Taurah. Sebelum dia datang ke perjanjian Allah Ta'ala itu yang 40 hari yang tadi kita bilang mereka waktu Sayyidina Musa lagi di Tur Sina nunggu ambil At-Taurah, mereka menyembah anak sapi yang dari emas. Itu mereka sudah melaksanakan ibadah dari buku atau dari suhuf Musa alaihi salam. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyun. Tapi di sini Ibrahim sudah kita tahu. Ismail anaknya. Ishaq ini siapa? Ishaq ibn Ibrahim. Anaknya juga ya? Ya, anak Ibrahim. Anak Ibrahim setelah dia doa dapat Ismail sama Ishaq. Itu dua-duanya saudara. Ismail itu semuanya orang Arab turunan dari Ismail. Yang Bani Israel semuanya dari Ishak. Itu yang sekarang masuk ke Israel sama kaum Yahudi. Orang Arab yang itu semuanya turunan dari Ismail. Oke, Ismail. Ishak itu Yakub itu anak Ishak, sudah kita tahu. Anak Ishak. Tapi namanya dulu Ishak. Yakub namanya Yakub. Siapa yang kasih nama Israel itu Bani Israel kasih nama Yakub. Isra namanya ini bilal Abaraniyah. Bahasa mereka orang Isra itu Yahudi. artinya yang paling mungil. Isra itu artinya kecil. Isra namanya Abdun. Wa'il namanya Allah Ta'ala. Nama katanya artinya Allah. Isra artinya Abdun. Aku Enggak sebentar ya Ryan, sebentar. Isra tadi bilang Abdun. Allah. Seperti bahasa Arab Abdullah. Hamba Allah Ta'ala. Ya, tapi mereka bilang Israel. Ini yang Yaqub alaihissalam. Al-Asbat itu anak Yaqub alaihissalam. Termasuk atau masuk semuanya yang kita belajar atau yang kita baca di surat Yusuf alaihissalam. Syekh itu yang mereka melakukan maksiat tersebut membunuh saudaranya Yusuf itu masuk. Namanya Al-Asbat. Sampai di buku tafsir, bukan di buku tafsir, kita baca di Al-Quran. Harus iman kepada apa yang turun kepada Al-Asbat. Wah Syekh, kita bagaimana bisa iman kepada orang yang seperti itu? Jahat. Sifatnya luar biasa. Mereka membunuh adiknya. Mereka dusta juga. Ya, kita kemarin baca di berapa minggu yang lalu. Kita baca cerita Sayyidina Musa ma'al Khadir. Yang Sayyidina Al-Khadir melakukan di hadapan Musa semuanya salah. Merusakin perahu, membunuh satu orang, bangun dinding yang ketemu di jalan, itu semuanya di hadapan Musa salah, di hadapan kita juga salah.
Ya, ini mereka jawab bilang mungkin cerita saudara Yusuf alaihissalam masuk di situ dari ilmu Allah Taala yang Allah Taala mau jalan kasih adiknya bikin sesuatu yang mungkin bilang apa di depan mata kita salah, tapi hikmahnya betul, hikmahnya jadi luar biasa. Kita sudah pernah di sini jelasin bilang kalau Sayyidina Yusuf alaihissalam tinggal sama ayahnya tidak pergi, bisa jadi raja di Mesir? Tidak mungkin. Kalau dia hidup sama ayahnya dari waktu kecil sampai dia jadi dewasa atau sampai umurnya 40 tahun atau 50, bisa jadi raja di situ? Ya, tidak mungkin. Karena kita tahu kemarin jelasin atau sampai sekarang, bukan sampai sekarang, kita belajar di setiap orang yang jadi raja di Mesir itu namanya Fir'aun. Fir'aun itu yang kita sekarang di ilmu sekarang juga mungkin bapak-bapak sudah baca yang Ramsisul Awal, Ramsisul Tsani, Ramsis 1, Ramsis 2 ya kan? Berarti setiap orang jadi raja di Mesir itu dari turunan suku kabilah khusus. Kalau Sayyidina Yusuf datang atau jika Sayyidina Yusuf datang mau jadi raja sama mereka, pasti mereka tidak terima. Tidak mungkin. Tapi Allah Ta'ala masukkan Sayyidina Yusuf alaihissalam ke rumah raja seperti budak. Mereka beli dari pasar. Setelah beli ada berapa cerita-cerita. Dapat fitnah atau ujian itu istri siapa itu? Namanya siapa itu? Dari Zulaikha kepada Sayyidina Yusuf alaihissalam. Sayyidina Yusuf sabar. Mereka masukin penjara 7 tahun. Kalau mereka membunuh, ini lihat hikmah Allah Ta'ala bagaimana. Kalau mereka bilang, wah ini karena dia yang menuduh. Dia bilang Yusuf yang minta zina sama aku. Tapi karena Allah Ta'ala ada hikmah nanti seharus kita orang Arab semuanya kalau ada yang bilang seperti itu, ya ini fulan mau zina sama anakku, ya mereka biasa mungkin membunuh anak tersebut sama anaknya berbuat. Walhasil itu mereka tidak kasih hukum yang keras, yang berat. Tidak bilang membunuh, tidak bilang keluarin Yusuf dari raja ini atau jual, ini sudah budak yang rusak, ayo jual. Enggak, mereka bilang taruh di penjara. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun. Setelah 7 tahun ya sudah rajanya sudah ganti, sudah berubah, bukan raja kemarin. Dia ingat, raja itu ingat karena dulu main, ini anak raja kemarin. Dia dulu main sama Yusuf, kenal sama Yusuf. Ya ingat itu ada satu orang yang bernasib, di mana itu? Dia belum tahu ceritanya kenapa. Ya, kirim ke Yusuf. Yusuf datang karena raja lagi. Siapa raja? Ini raja yang baru. Ya, kenal sama beliau. Ya, dia kirim, ayo minta kamu keluar. Enggak. Kenapa saya keluar? Harus saya tahu salah saya apa. Saya melakukan apa? Ini kemarin mereka menuduh saya tidak melakukan hal yang haram. Ayo rajanya siap-siap, ayo kumpul semuanya yang kemarin hadir cerita itu 7 tahun yang lalu. Yang hadir ceritanya bagaimana ya sampai di hadapan mereka dapat bukti yang jelas Yusuf tidak melakukan salah atau tidak. Hasilnya ini dari cerita ini yang kita baca sedih sekali, mereka jahat sama kakaknya sama adiknya. Ya itu ada hikmah dari Allah Ta'ala seperti kita bilang seperti ilmu Al-Khadir tadi sama Sayyidina Yusuf. Ini juga Al-Asbat ini saudara Yaqub Yusuf yang 11 orang atau 12 orang 10 orang itu mungkin dapat hikmah dari Allah Ta'ala seperti itu. Allah Ta'ala bilang sama mereka, ayo melakukan ini. Kenapa? Nanti hikmahnya di akhir. La ilaha illallah wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum. Ini lihat kita masih perhatian Al-Qur'an, selalu perhatian di katanya. Kasih tahu, jangan kalau kita sebut nama Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, al-asbat
Musa, Isa, artinya kita menghina orang lain? Enggak, tidak mungkin. Tidak ada. Atau bilang apa itu? Tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan seorang pun ya kan di antara mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, ya Allah. Itu yang kita kemarin bilang. Harus kita berserah diri ke perintahan Al-Quran, ke ayat Al-Quran, ke agama Al-Islam juga. Benar-benar ya, harus ada rasa seperti itu. Tapi kalau saya mau ini, tidak suka ini, artinya kamu belum Muslim benar-benar ya. Muslim KTP ya, ini Muslim bicara ya. Tapi semuanya amal yang baik di Al-Quran kamu sudah ikut, di As-Sunnah sudah ikut. Kalau ya bilangnya ya kamu berarti ini sekarang berserah diri kepada Allah Ta'ala. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Ini ayatnya setelah Rasulullah baca, ya bagaimana hatinya. Karena maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Tapi mereka tidak iman, mereka tidak ikut. Mereka Yahudi sama Nasrani itu, Nasrani datang Sayyidina Musa pertama. Kaumnya itu yang namanya Yahudi. Siapa yang mau membunuh Isa alaihissalam? Orang Yahudi. Siapa yang menuduh Sayyidatuna Maryam alaihissalam? Ya Yahudi. Siapa yang membunuh seluruh nabi yang sebelumnya? Orang Yahudi. Yahudi juga ya, Syekh. Itu semuanya Yahudi. Jadi jangan kita heran waktu lihat mereka membunuh saudara kita di Gaza. Mereka sudah berani membunuh orang Nabi dan Rasul. Cerita Sayyidina Yahya, cerita Sayyidina Zakaria sama Yahya. Zakaria mereka membunuh di dalam satu bohong. Ya. Zakaria bawa kebalanya itu mahar untuk perempuan yang zina. Yang itu orang yang tukang zina. Mau maharnya apa? Kebala Sayyidina Yahya. Mereka bawa kebalanya ke sana. Nasallahu alaihi. Ya mereka jadi masalah membunuh orang itu mereka ahlinya. Nasallallahu alaihi. Tapi ya sudah kita baca ulaika alladzina ghadiballahu alaihim, marah sama mereka. Wa ghadiba alaihim wa la'anahum, keluarin dari rahmatnya. Ja'ala minhumul qiradah wal khanazir, berubah atau jadikan dari antara mereka orang yang babi sama apa itu monyet atau apa itu. Ya, kenapa Allah Ta'ala dari manusia balikin atau berubah badannya sampai jadi hayawan yang kotor seperti babi atau monyet itu, monyet namanya apa monyet? Betul, saya Monyet, monyet. monyet, Iya, saya monyet. monyet. Sampai jadi monyet ini artinya Allah Ta'ala marah sama mereka luar biasa. Ya, kita lihat manusia, walillahi matsal manusia. Kalau saya marah ya pukul sudah selesai. Tapi ini enggak sampai berubah badannya, wajahnya jadikan hayawan. Ya, Allah Ta'ala marah sama mereka waktu mereka menimbah atau waktu Allah Ta'ala suruh masuk ke Baitul Maqdis itu 40 tahun. Mereka jalan sampai sudah dekat, tinggal sedikit aja bilang istirahat, besok balik lagi ke tempatnya. Itu yang namanya atih. 40 tahun dapat hukuman seperti itu ya. Itu nasallallahu salamah wal afiyah. Tapi ini lihat mereka sampai sekarang masih belum terima. Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Dan jika mereka berbaling ya kan, sesungguhnya mereka berada dalam bermusuhan. Fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah.
Fasayakfikahumullah. Kamu tenang, wahai Muhammad. Tenang ya kan? Allah Ta'ala memelihara kamu dari mereka. Fasayakfikahumullah. Ayat ini di Mushaf Al-Uthmani yang kita kemarin jelasin seluruh mushaf Al-Quran itu dari 7 mushaf. Dari satu mushaf, Mushaf Uthman bin Affan. Namanya Al-Mushaf Al-Uthmani. Yang sekarang kita baca atau bilang Ar-Rasm Al-Uthmani. Ya, kenapa bilang Ar-Rasm Al-Uthmani? Karena mereka dulu tulis sesuai bahasa Arab. Tapi setelah Sayyidina Uthman bin Affan suruh kumpul Al-Quran di satu mushaf, jadikan tulisannya seperti yang di antara kita sekarang. Tidak ada berubah. Kata as-salah, az-zakah, tulisannya semuanya sama. Tapi Syekh mushaf Indonesia sama mushaf yang dari Al-Madinah beda. Bedanya harakat aja. Itu syakl. Syakl fathah, kasrah, hamzatul wasli, hamzatul qat'i, titik. Tapi asal kata tulisannya sama. As-salah semuanya tulisannya sama. Az-zakah, al-hajj, Ismail yang di Al-Quran, Ibrahim, tulisannya sama, tapi beda harakatnya. Mereka kasih fathah atas hamzatul wasl, mereka kasih kebala sad, mereka ini yang namanya الرسم العثماني. سيدنا عثمان بن Uthman bin Affan radhiyallahu anhu waktu kumpul Al-Quran di dalam satu buku, jadikan seperti yang di antara kita sekarang. Dia salin seperti bahasa Indonesia bilang salin ya kan, salin 7 mushaf. Satu kirim satu ke Makkah, satu di Al-Madinah untuk orang yang mau tulis atau mau salin dari mushaf tersebut. Berarti bukan mushafnya. Satu di Makkah itu kirim sama satu orang biar ngajarin ahli Makkah apa yang ada di Al-Quran tersebut. Satu ke Al-Madinah, itu di dalam Al-Madinah selain mushafnya. Satu ke Al-Yaman, satu ke Mesir, satu ke Syam, satu ke Baghdad atau Al-Iraq. Sama mushafnya jadi 7 mushaf. Itu mulai tulisan Al-Quran mulai dari satu mushaf yang mushafnya namanya Al-Mushaf Al-Uthmani. Di buku Al-Jazariyah di mushaf namanya Al-Imam. Kenapa Al-Imam? Karena dia yang pertama, yang semuanya belakang. Mereka tulis dari beliau, dari mushaf tersebut. Dalam riwayat waktu mereka datang mau atau minta Sayyidina Uthman bin Affan lepas khilafah, dia tidak mau. Mereka masuk dari belakang rumah. Padahal Sayyidina Al-Hasan Al-Husain anak Ali bin Abi Thalib sama beberapa orang sahabat, mereka lagi menjaga rumah, pintu rumah Sayyidina Uthman bin Affan. Tapi mereka yang datang itu dari Mesir. Orang yang bikin fitnah di zaman Sayyidina Uthman bin Affan, mereka masuk dari belakang. Biar dia lepas khilafah. Sayyidina Uthman bin Affan tidak. Bilang tidak. Mereka di dalam riwayat hadis, di dalam riwayat cerita tersebut itu mereka pukul di pedang, di kepalanya, darah yang pertama itu turun ke ayat fasayakfikahumullah. Ayat ini fasayakfikahumullah. Itu apa itu nanti? Nantinya apa? Maka Allah Ta'ala akan memelihara kamu dari mereka. Dalam riwayat hadis, setiap orang yang ikut membunuh Sayyidina Utsman bin Affan semuanya wafat dalam keadaan buruk. Karena ayat ini fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim. Dan dialah yang maha dengar lagi maha mengetahui. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil al-iman, razaqna wa iyyakum at-taubah wa razaqna wa iyyakum al-ikhlas wa waffaqna lima yuhibbuhu wa yardah innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.